Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan happy dimanapun kita berada. Nah, di video ini kita akan belajar muatan IPA, kompetensi dasar 3.1, untuk tema 1, subtema 2. Materi yang kita pelajari di video ini adalah rangka dan otot manusia. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, sistem gerak pada tubuh manusia merupakan kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang dimaksud dengan alat gerak aktif adalah otot, dan yang dimaksud sebagai alat gerak pasif adalah tulang. Tulang merupakan bagian-bagian dari rangka. Terdapat beberapa jenis dan bentuk tulang pada rangka kita. Tiap jenis dan bentuk memiliki fungsi yang berbeda pula. Contohnya, tulang rahang bawah yang tak berbentuk, tulang lengan atas yang berbentuk seperti pipa, ruas tulang belakang yang berbentuk pendek, dan tulang belikat yang berbentuk pipih. Sedangkan rangka adalah keseluruhan dari bagian tulang yang membentuk tubuh kita. Berikut ini merupakan fungsi dari rangka manusia. Yang pertama, sebagai penyangga atau penegak tubuh. Yang kedua, sebagai pelindung organ-organ penting di dalam tubuh kita. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Dan fungsi lainnya adalah tempat melekatnya otot. Rangka manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Rangka ini berfungsi untuk melindungi otak kita. Bagian yang kedua adalah rangka badan. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ jantung, paru-paru, hati, dan organ reproduksi. Dan bagian yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka ini berfungsi untuk berjalan, berlari, jongkok, memegang, dan lain-lain. Rangka anggota gerak terdiri atas tungkai atas dan tungkai bawah. Berikut ini merupakan tulang-tulang yang membentuk rangka kepala. Kita perhatikan tanda anak panah ya. Ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, dan tulang hidung. Selanjutnya, jenis tulang yang menyusun rangka badan manusia. Kita perhatikan tanda anak panah ya. Ada tulang leher, tulang selangka, tulang belikat yang berbentuk pipih dan pada gambar diwarnai dengan warna merah. Ada tulang dada, tulang taju pedang, tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Selanjutnya ada tulang belakang. Tulang belakang tersusun atas 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada tulang panggul yang tersusun atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Rangka anggota gerak terdiri atas rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Kita pelajari jenis tulang pada rangka anggota gerak atas dulu ya. Perhatikan tanda anak panah. Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil yang lurus dengan ibu jari kita, tulang hasta,
tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Dan jenis tulang yang menyusun rangka anggota gerak bawah, yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tiap jenis tulang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Contohnya, tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang pengumpil berfungsi untuk membentuk persendian pergelangan tangan, sedangkan tulang hasta berfungsi untuk memudahkan pergerakan lengan. Tulang paha pada rangka anggota gerak bawah berfungsi untuk tempat melekatnya banyak otot dan ligamen, sedangkan tulang kering berfungsi untuk menghubungkan lutut dan pergelangan kaki. Selanjutnya kita akan mempelajari otot manusia. Otot merupakan jaringan di dalam tubuh manusia dan berfungsi sebagai alat gerak aktif. Berikut ini beberapa fungsi dari otot. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan gerak atau kerja tubuh. Yang kedua, mendenyutkan jantung. Ketiga, mengalirkan darah yang membawa nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Kemudian, otot juga berfungsi mempertahankan postur tubuh atau perawakan tubuh. Dan otot juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh secara keseluruhan dengan respon menggigil saat kedinginan. Lantas, bagaimana cara kerja otot? Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau menegang dan berelaksasi atau mengendur. Sebagai contohnya, saat kita menekuk lengan atas kita, otot bisep berkontraksi atau menegang, dan sebaliknya, otot trisep berelaksasi atau mengendur. Atau ketika kita meluruskan lengan kita, otot bisep akan berelaksasi atau mengendur, sedangkan otot trisep akan berkontraksi atau menegang. Di dalam tubuh kita ada 3 jenis otot. Jenis yang pertama adalah otot lurik. Otot lurik disebut juga sebagai otot rangka, karena otot lurik melekat pada rangka kita. Jenis yang kedua adalah otot polos. Dan jenis yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang menyusun organ jantung kita. Ciri-ciri otot lurik atau otot rangka. Ciri yang pertama, otot lurik atau otot rangka melekat pada rangka. Ciri yang kedua, otot lurik berbentuk silindris dengan garis lurus gelap terang. Ciri yang ketiga, tiap sel otot lurik memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi. Selanjutnya, otot lurik bekerja dengan kita sadari, yaitu dengan perintah dari otak kita. Dan otot lurik bekerja cepat, tapi mudah lelah. Selanjutnya, ciri-ciri otot polos. Otot polos terdapat pada organ dalam tubuh kita, seperti lambung, usus, saluran peredaran darah, otot kemih, dan lain-lain. Ciri yang kedua, otot polos berbentuk seperti gelendong. Ciri yang ketiga, tiap satu sel otot polos memiliki satu inti sel saja yang terletak di tengah. Selanjutnya, otot polos bekerja tanpa kita sadari atau tanpa ada perintah dari otak kita. Dan ciri yang terakhir, otot polos bekerja secara lambat dan mudah lelah.
Jenis otot yang ketiga, yaitu otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, otot jantung terdapat pada organ jantung. Yang kedua, otot jantung berbentuk silindris bercabang. Ciri yang ketiga, tiap sel otot memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Otot jantung bekerja tanpa disadari atau tanpa ada perintah dari otak kita. Dan ciri yang kelima, otot jantung bekerja secara terus-menerus atau kontinu sepanjang hayat kita. Setiap aktivitas kita melibatkan kerja gerak otot. Lantas, apa saja macam gerak otot? Macam yang pertama, gerak meluruskan. Misalnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerak otot yang kedua adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Macam gerak yang ketiga, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Macam yang keempat, gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menengadah. Selanjutnya, macam gerak menjauhkan. Misalnya gerak tungkai kaki menjauh dari sumbu tubuh. Ada pula gerak mendekatkan, misalnya gerak tungkai kaki mendekat ke sumbu tubuh. Dan ada pula macam gerak membengkokkan, misalnya gerak membengkokkan lutut, membengkokkan pergelangan kaki, ruas jari, dan siku. Setiap aktivitas kita membutuhkan kerja otot. Oleh karenanya, kita harus menjaga kesehatan otot kita agar aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Rutin melakukan peregangan, melakukan latihan rutin atau berolahraga, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Tidak lupa kita segera mengobati nyeri otot ketika cedera. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. See you, happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.